Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Ya, sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Di antaranya, berebut jalan saat macet sopir bus dan pengemudi mobil di Bojonegoro, adu pukul. Terdeteksi memakai sabu-sabu, sopir bus antar provinsi diringkus di Terminal Tulungagung. Serunya berwisata ke hutan sagu di Tuban, sembari bermain kano menyusuri sungai yang jernih. Saudara, seorang sopir bus terlibat cekcok dengan pengemudi mobil pribadi di Jalan Bojonegoro, Surabaya. Diduga keributan dipicu karena keduanya tidak sabar saat mengemudi kendaraan. Mereka saling mendahului saat terjadi kemacetan. Cekcok antar pengguna jalan yang berujung pemukulan terjadi di Jalan Raya Bojonegoro saat arus balik. Peristiwa tersebut berawal saat lalu lintas padat. Sopir bus berusaha mendahului kendaraan, sementara mobil dari arah berlawanan tidak memberi jalan. Polisi lalu lintas kemudian menghubungi perusahaan otobus. Polisi menahan sopir bus Agus Pujinanto serta kernet bus Arif Sugianto yang merupakan warga Sidodadi Lamongan. Selain itu, polisi juga mengamankan bus yang dikendarai oleh Agus. Cekcok di jalanan antara bus dan pengendara Avanza hitam. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat di dalam itu. Didapatkan pengendara bus dari Margojoyo, lalu kita melaksanakan koordinasi dengan PO bus untuk selanjutnya kita amankan. Dan saat ini untuk super bus dan kernet bus sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan. Kronologi awalnya yaitu pada saat bis tersebut berkendara dari Bojonegoro ke Surabaya, sampainya di wilayah perbatasan Lamongan Bojonegoro yaitu di Bruno. Si bus ini ingin mendahului ataupun ngeblong, namun karena tidak diberi jalan, akhirnya terjadi perkelahian tersebut. Polisi memberikan peringatan keras kepada PO bus untuk tertib berlalu lintas. Karena jika melanggar, polisi bersama Dinas Perhubungan tidak segan akan mencabut izin trayeknya. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, untuk mengurangi kemacetan pada arus balik Lebaran 2024, pemerintah menetapkan tambahan 2 hari libur khusus bagi ASN non-pelayanan publik. Para ASN dibolehkan bekerja dari rumah atau WFH pada tanggal 16 hingga 17 April 2024. Sedangkan untuk ASN pelayanan publik, mereka tetap bekerja dari kantor, maka total libur Lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 10 hari. Kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan terjadi di sepanjang jalur mudik, utamanya di Pulau Jawa pada musim Lebaran 2024. Untuk mengurangi kepadatan arus balik Lebaran, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menetapkan tanggal 16 dan 17 April ASN non-pelayanan publik bekerja dari rumah atau WFH. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024. Sedangkan untuk ASN pelayanan publik, mereka tetap bekerja dari kantor. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 Idul Fitri 1445 Hijriah sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan sebanyak 4 hari, maka total libur Lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 10 hari. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, khususnya untuk ASN non-pelayanan publik, diharapkan arus balik Lebaran lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung pelayanan publik tidak dilakukan WFH. Sekali lagi, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100%. Adapun instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal 50%
dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing, jadi bisa 30%, bisa 40%, maksimum 50%. Abdullah Azwar Anas juga menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan peraturan WFH dan WFO. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, H+5 hari Lebaran beberapa stasiun kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya masih dipenuhi penumpang. Hingga Senin siang, jumlah penumpang yang tiba di stasiun mencapai 30.000, sedang jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 20.000 orang. Arus balik Lebaran 2024 di wilayah Daop 8 Surabaya hingga Senin siang masih ramai. Bahkan jumlah penumpang yang tiba di sejumlah stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya lebih banyak dibanding kemarin. Jumlah penumpang yang tiba di stasiun sebanyak 30.115 orang. Jumlah tersebut meningkat dibanding hari Minggu kemarin 29.000 penumpang. Sedang jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun 20.000 orang. Jumlah itu menurun jika dibanding kemarin, yaitu 23.000 penumpang. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif, kedatangan penumpang lebih banyak karena telah kembali dari mudik ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Siang ini tercatat penumpang yang naik dari seluruh stasiun wilayah Daop 8 Surabaya sebanyak 20.370 penumpang yang berangkat, sedangkan penumpang yang turun volumenya lebih banyak, lebih dari 30.000 penumpang yang datang hari ini di seluruh stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk di stasiun Gubeng sendiri, di stasiun Gubeng khususnya pada siang ini tercatat penumpang yang berangkat lebih dari 5.500 penumpang, sedangkan penumpang yang datang hari ini di stasiun Gubeng khususnya lebih dari 10.500 penumpang yang berangkat. Di stasiun Surabaya Gubeng jumlah penumpang tiba sebanyak 10.654 orang dan yang berangkat 5.454 penumpang di stasiun Surabaya Pasar Turi. Penumpang tiba 8.289 dan berangkat 5.577 penumpang. Sementara di stasiun Malang penumpang tiba mencapai 5.272 penumpang dan berangkat 2.808 penumpang. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Terdeteksi memakai sabu-sabu, sopir bus antar provinsi diringkus di Terminal Tulungagung. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.